Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyak Abian Base hari ini 19 Desember 2025. Sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalankan hidup kita sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Terkhusus panjang malam lalu, Engkau Allah yang telah menjaga akan istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang ya Tuhan. Pagi hari ini, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melihat hari-Mu yang baru ini. Mengucap syukur Tuhan atas hari-Mu yang baru ini, atas kehidupan yang boleh kami terima di hari-Mu yang baru ini. Sebelum kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau belajar, kami mau membaca akan firman-Mu dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam kami belajar merenungkan firman-Mu, biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami pakai kekuatan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirman-Lah bagi kami. Dan inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini terambil dari 2 ayat puji dan janji. Yang pertama diambil dari 1 Samuel 2 ayat 2 yang bunyinya demikian. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bacaan yang kedua terambil dari Efesus 6 ayat 10 yang bunyinya demikian. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tema renungan kita pagi hari ini, Allah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 1 Samuel 2 ayat 2 ini adalah pujian Hana kepada Allah. Hana bersukacita atas pembebasan Tuhan dari kemandulannya. Hana menyatakan bahwa tidak ada yang kudus seperti Tuhan dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Bertahun-tahun Hana disakiti hatinya oleh madunya yaitu Penina. Karena Hana tidak mempunyai anak, dalam menghadapi masalah Hana tidak berdiam diri. Dia selalu datang kepada Tuhan. Hana menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan tempat perlindungan di masa sulitnya. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Hana. Dan akhirnya Hana mempunyai anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semasih kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari masalah, dan saya yakin setiap kita pernah mengalami masalah berat dan menekan. Baik itu di dalam rumah tangga, masalah dengan orang lain, atau masalah dalam tempat bekerja. Namun seringkali di saat kita menghadapi masalah atau pergumulan, kita berusaha menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri, bukan datang dan berseru kepada Tuhan, yang pada akhirnya hanya kekecewaan dan keputusasaan yang kita dapat.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari pengalaman Hana di dalam menghadapi masalah dan segala pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, akui Dia sebagai gunung batu yang artinya sumber kekuatan dan tempat perlindungan yang aman bagi kita. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mempertaruhkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dalam bacaan kita kedua, Paulus mendorong kita sebagai orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, setia dan percaya kepada kuasa Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali berharap kepada siapapun dan apapun di dunia ini. Tidak berharap kepada siapapun dan apapun bukan berarti kita menolak pertolongan orang lain. Bisa saja Tuhan menolong kita lewat orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang pertama kita lakukan di dalam menghadapi masalah adalah datang kepada Tuhan di dalam doa, berseru kepada Tuhan, akui Dia sebagai gunung batu tempat perlindungan. Karena hanya di dalam kuasa Tuhan saja kita mendapat perlindungan. Allah tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Namun Allah menjanjikan penyertaan, pengharapan, dan kekuatan ketika kita bersandar kepadanya. Tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, selama kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi dan memberi kita keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk selalu bersandar dan berserah hanya kepadamu, karena Engkaulah Allah yang menjadi gunung batu, tempat perlindungan kami yang aman. Begitu juga hari ini Tuhan, hanya kepadamu ya Allah, kami berserah dan mempertaruhkan seluruh hidup kami. Engkau Allah yang menjadi sumber hidup kami, pengharapan kami, kekuatan kami, dan tempat perlindungan kami. Kami percaya bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, kami takkan kekurang suatu apapun. Berjalan bersamamu ada sukacita dan damai sejahtera yang menyertai kami, sehingga selalu ada ucapan syukur yang kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Begitu juga kami percaya bersamamu ada perlindungan yang sempurna, karena Engkau Allah yang menjadi gunung batu tempat perlindungan kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu, kami aman dalam naungan sayap-Mu. Kami boleh menjalani hidup kami hari ini dengan selamat, tidak ada kecelakaan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.